Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Moch Andika Satria Piningit dengan NIM 121303068. Saya di jurusan Hukum Tata Negara Siasa semester 3 kelas B, mata kuliah Hukum Tata Negara. Ekspektasi saya semoga dapat memahami ilmu yang diberikan serta dapat menjadi bermanfaat dan penuh berkah. Lanjut ke dalam diskusi kedua ini, saya akan menerangkan tentang pengertian ruang lingkup dan konsep. Hakikat ilmu sama dengan pengetahuan, pengetahuan sama dengan ilmu, dan pengetahuan silang ilmu. Berdasarkan sejarah, pada Yunani ini sebelum 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi kental dengan nama mitologi atau mitos. Dari mitos ini hanya dalam kepercayaan masyarakat yang tidak bisa diungkapkan kebenarannya, sehingga lahirlah orang-orang seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pengetahuan adalah pengetahuan apa yang kita ketahui tentang panca indera, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu tingkatannya itu lebih tinggi daripada pengetahuan. Jadi artinya tidak semua pengetahuan itu sama dengan ilmu, sedangkan semua ilmu itu sama dengan pengetahuan. Banyak sekali filsuf yang terkenal di zaman dahulu, dari tahun 4000 sebelum Masehi, contohnya seperti Thales, Anaximander, Anaximenes, dan sebagainya. Hukum tata negara secara istilah adalah constitutional law atau state law dalam bahasa Inggris. Pengertiannya yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur sebuah negara. Organisasi lingkup HTN ada 3, yaitu organisasi. HTN dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama organisasi, struktur, yang kedua struktur pejabat negara, dan yang ketiga pembagian kekuasaan dan hubungan. Ke diskusi ketiga, yaitu tentang asas-asas hukum tata negara. Asas secara umum dapat dikatakan sebagai karakter, prinsip, atau ciri khas yang menjadi objek dalam hukum tata negara sendiri adalah negara. Asas negara kesatuan, desentralisasi, merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola pada tingkat kewenangan yang lebih rendah dalam suatu struktur organisasi. Dekonsentrasi, urusan pemerintahan dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang disertai dengan penandaan sumber daya manusia dan yang lainnya. Asas negara kesatuan, asas negara hukum. Satu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum bila mempunyai 6 unsur ini, seperti yang pertama, jaminan HAM, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, pembebasan penyuaran pendapat, yang keempat, kebebasan berserikat, yang kelima, pemilu yang bebas, yang keenam, kebebasan menyatakan pandangan. Asas demokrasi. Asas demokrasi dapat dikatakan di negara ini dapat dikatakan sebuah demokrasi bila mempunyai 6 unsur ini. Yang pertama, penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara tanggung jawab. Yang ketiga, adanya partisipasi langsung atau tindakan langsung. Yang keempat, rotasi kekuasaan. Yang kelima, pemilu. Yang keenam, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Bentuk negara hukum secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama ada formal, yang kedua ada material. Formal seperti individualisme atau sebuah negara membebaskan kepada masyarakatnya untuk bernegara. Sedangkan material yaitu kolektif atau bersifat konsensus.
Lanjut ke diskusi keempat, yaitu tentang tipe dan bentuk susunan negara. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Karakter yang melekat pada negara kesatuan: yang pertama, satu konstitusi yang berlaku; yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat; yang ketiga, satu keluarga negaraan; yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat; yang kedua, negara bagian atau federal state. Negara bagian merupakan suatu wilayah pusat administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara serikat. Karakter yang melekat pada negara bagian seperti satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, kedaulatan ganda. Lalu hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Ke diskusi 5, yaitu tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Yang kedua, oligarki. Oligarki pada bahasa Yunani yaitu oligarkia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Yang ketiga, monarki. Monarki atau kerajaan berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Yang keempat, republik. Pada pengertian dasar, sebuah republik adalah negara yang dimana tampuk pemerintah akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Bentuk negara menurut Aristoteles. Yang pertama, monarki. Monarki yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Bentuk kemerosotannya, despoti, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba. Yang kedua, aristokrasi. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Bentuk kemerosotannya, oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang demi kepentingan kelompoknya. Dan plutokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan suatu kekuasaan atas dasar keyakinan yang mereka miliki. Yang ketiga, politeia. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk kemerosotannya seperti demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan beberapa orang. Diskusi 6, yaitu tentang autokrasi modern, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang memiliki karakter-karakter yang agak berbeda dengan demokrasi modern. Autokrasi lebih ke kekuasaan tunggal. Karakter autokrasi modern adalah sistemnya satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan negara sebesar mungkin pada tangan negara. Ketiga, negara sebagai suatu organisme, satu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat, masih dominan penguasa. Yang kelima, eksekutif dominan. Lanjut ke demokrasi modern. Sistem pemerintahannya menganut sistem multipartai yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan negaranya dan juga konstitusinya, menjamin hak dasar individu dan juga hak dalam berpolitik serta kebebasan dalam memilih. Karakter demokrasi modern seperti sistem multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh,
Lalu undang-undang dominan. Ke diskusi ketujuh, yaitu teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice de Vogel, pembatasan kekuasaan dapat dilaksanakan dengan 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, langsung. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Lanjut ke trias politika. Yang pertama ada Perancis pada abad ke-16. Pada masa itu ada pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu fungsi diplomasi, yang kedua fungsi defensi, yang ketiga fungsi finansi, yang keempat fungsi justice, yang keempat fungsi polisi. Yang kedua ada John Locke, The Spirit of the Law. Yang pertama itu ada, bukan The Spirit of the Law, tapi lanjut. Yang pertama itu ada fungsi legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga ada fungsi federatif. Yang ketiga ada Montesquieu 1748 dipertegas Esprit des Lois atau The Spirit of the Law. Yang pertama ada legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Karakter kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, yaitu sebagai kekuasaan membuat undang-undang, rule atau making function. Lalu ada presiden, ada satuan kerja pemerintah. Lalu ada legislatif, yaitu karakternya memiliki kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule of making function, membahas untuk rancangan perundang-undangan. Dan ada Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu ada yudikatif, yang pertama kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, rule of jurisdiction function. Yang kedua kehakiman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebih saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.